Saya yakin memang Allah itu tidak mengingkari janjinya, innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau sudah berjanji di dalam Al-Quran tadi, ayat yang saya baca ngerti, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Untuk melaksanakan itu Allah pasti ada syaratnya, yaitu biasanya termasuk Pak Yai Huda ini semuanya orang itu mendukung, semuanya orang itu jadi baik, bahkan semua orang itu merasa senang dengan beliau. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Walafu minkum hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan saya dalam perjalanan berwisata adalah yang pertama, saya menikmati di rombongan dalam bis ini mulai dari Tuban ya, yang diawali dengan doa oleh Pak Kiai Haji Tom Badawi begitu dengan khusyuk, kemudian dengan diiringi selama perjalanan dari sini sampai Bojonegoro diiringi dengan lantunan sholawat yang sangat merdu oleh Bu Tati. Memang suaranya sangat merdu Pak Rawi ya. Alhamdulillah di bis ini saya terus terang tidak membawa jajan apa yang sama dengan Pak Haji Armin, tapi sampai berkat-berkat yang namanya Mas Imam ya full pokoknya full. Kemudian dari dari mulai masuk Magetan ya, pertigaan yang di Madiun itu menuju Magetan ini, saya menikmati betapa keindahan alam ciptaan Allah ya. Di Tuban tidak ada seperti itu, gunung-gunung menjulang tinggi ya. Mengingatkan saya 20 tahun yang lalu saya pernah menginap di lereng Gunung Lawu ya, 1 bulan ya. Insya Allah saya pernah di sana ya. Betapa indahnya. Kemudian menuju ke perbatasan Sarangan sampai Karang Anyar, betapa indahnya ya. Kabut-kabut menyelimuti. Kemudian alhamdulillah waktunya ini sangat pas sekali apa yang bisa direncanakan ya. Tidak ada yang terlambat dan meleset. Anehnya ini saya gumun. Makan saja di tepi Danau Sarangan. Kemudian waktunya ini sangat sedikit tadi, sehingga mangan enak sarangan ya. Mangan di pinggir sarangan. Alhamdulillah, kemudian kita perjalanan sampai di Habib Novel ini pas dengan saya bisa mandi-mandi di sana. Alhamdulillah ya. Itulah yang saya alami, kemudian saya renungkan. Kemudian saya ada pertanyaan Pak Yehuda, apa bedanya dzurriyah atau silsilah dari, yang jelas Habib Novel ini ada garis lurus dengan Nabiullah Muhammad SAW. Tapi saya tanya yang Arab-Arab di Tuban khususnya ya, ini yang sering ya nakal, maksudnya minum-minum koplo dan lain sebagainya. Dulu saya ini sebetulnya ya agak dengan orang Arab yang di sana. Jadi saya dulu itu pernah dipegang-pegang, dipaksakan untuk membeli itu, dan minyak wangi dan pil-pil itu. Nah ini apa hubungannya, apakah ada garis lurus atau garis bengkong? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah seluruhnya, wabil khusus
Akhinal Karim Bapak Kiai Fatkul Huda yang sangat kita dambakan. Kami hanya sekedar menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Kasturi. Telah menyampaikan ayat bahwasanya orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar dalam segi kehidupan yang bagaimanapun, segi kehidupan apapun, situasi dan kondisi bagaimana dan apapun. Kami rasakan dalam perjalanan, begitu di dalam bis saya melihat jam 12 kurang seperempat. Biasanya di masjid saya itu kalau jam 12 kurang seperempat saya perintahkan untuk nutup beduk, berarti Jumatan sudah dimulai. Saking brontone ati kula ngadeg. Padahal kula lungguh ini kuno pinggir kaca kecepit. Ono apa Pak Imam kok ngadeg iki? Wong tuwa dadi ya sempoyongan adik dalani likaliku kudu tiba. Intinya kula mengingatkan Pak Arni, ini jamnya sudah mepet. Kenapa kok tidak cari masjid? Jawabannya Pak Arni, sabar Pak, sabar. Iki sik nonggone tengah-tengah alas. Nanti begitu ada masjid langsung. Dan itu sudah dibet oleh Pak Matrawi, ditunggu. Pak Matrawi sampai bingung, kok gak teko-teko bis. Ternyata begitu bis berhenti di depan masjid, di situ sudah khutbah sani. Wah, kalau ini melayu-melayu, alhamdulillah saya ngatasi kari sak rakaat. Ini satu tanda bahwa kita ini memang dikomando oleh Allah. Wis pas, jadi Pak Arni, wis topak pokoknya satu komando. Opo jadi Pak Matrawi, yes, kita ikuti saja. Alhamdulillah, ini suatu pertanda bahwa orang yang bertakwa diberikan jalan keluar. Yang kedua, saya ingat dawuhipun Pak Yahuda, siapapun yang berteman dengan orang bodoh tapi bisa mengekang hawa nafsu lebih baik daripada berteman dengan orang alim tapi tidak bisa mengekang hawa nafsu. Ini saya rasakan dan saya usahakan semaksimal mungkin untuk saya tindak lanjuti. Artine wis tahu sowan nggone para ulama apalagi itu Duriyah Rasulullah, baik di Pekalongan Habib Lutfi maupun saya sudah mengikuti 2 kali Habib Novel. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan iman takwa saya, khususnya setiap hari jangan lupa membaca sholawat minimal 100 kali. Robiah Al-Adawiyah saja 10.000 sehari. Nek dibanding kaya ngoten niku urung apa-apa, masih banyak kekurangan. Bahkan sholawat memang sangat hebat. Dawuh Pak Yahuda, konsep kuncine wong urip kepengin sukses siji, jangan tinggalkan sholawat, sedekah dan dakwah. Mudah-mudahan kita sekalian bisa meningkatkan iman takwa kita, ahli membaca sholat, berzikir. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jalali, monggo. Yang di luar yang kemarin ikut. Di luar ada apa? Di luar ada apa? Di luar Langsung. Ini mic. Monggo maju mohon Mas Jalali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Pak Yehuda, Pak Yetom lan sedherek jamaah ingkang kawula hormati. Ada 3 hal secara singkat ingin saya sampaikan sebagai kesan dan hikmah selama perjalanan menuju Solo. Yang pertama, saya merasa hati ini direview 10 tahun yang lalu pada saat
Pak Yai Huda yang pertama menjabat bupati, ngontakno haji saya berserta Pak Ilham ini 10 tahun yang lalu. Kemarin keberangkatan kami dan teman-teman juga diuntakno, disusul doa yang dibacakan oleh Pak Yai Tom. Itu seperti mereview saya dalam perjalanan menuju haji. Itu jelas terasa sekali dalam perjalanan selalu ada sholawat terus. Itu yang saya rasakan. Disambung sampai perjalanan, akhirnya kita sampailah pada Jumatan yang menurut Pak Imam tadi sudah pada khutbah sani. Ada satu yang terkesan Pak Yuda. Setelah sholat Jumat kami sempat jagongan sebentar dengan takmir. Masya Allah, saya ditanya, Bapak dari mana? Saya dari Tuban. Bapak Tuban Bumi Wali. Ya Allah, itu betul-betul merinding saya. Ternyata nama Tuban Bumi Wali itu sudah dikenang oleh di pucuknya Kabupaten Bojonegoro sana. Oleh karena itu, bagaimana kalau ke depan mari kita tegakkan Tuban Bumi Wali ini kembali. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa kalau kita bersatu. Saya betul-betul merinding. Setelah itu pertama saya tanya, Mas, airnya kok habis? Masya Allah Bapak, saya minta maaf, ini tadi sebenarnya tidak habis, tapi lupa. Biasanya jamaahnya tidak seperti ini karena kita kedatangan rombongan bis yang begitu banyak dan beberapa mobil, sekitar ada 60 orang. Mungkin itu yang menyebabkan airnya habis, tapi langsung dinyalakan lagi. Tapi yang paling terkesan yaitu nama Tuban Bumi Wali itu, ya Allah, sudah terkenal di sana ternyata. Itu yang menyebabkan kami betul-betul mulai dari perjalanan serasa haji, serasa umroh, dan sampai di sana kami disambut dengan pernyataan yang begitu mengesankan bagi kami. Tuban Bumi Wali yang selama ini banyak dirasani oleh jamaah di grup WA ini. Mengapa Tuban Bumi Wali? Banyak yang dicopoti, banyak yang dihilang, bahkan tulisan Bumi Wali kalau malam sudah tidak nyala. Mudah-mudahan ke depan insya Allah 2024 kita rebut kembali ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Masya Allah juga, selama di sana majelis itu lebih dari 2,5 jam duduk. Biasanya orang duduk itu begitu duduk, apalagi kondisi capek itu ngantuk. Di suasana majelis itu ya Allah merasuk sekali. Betul-betul kami apa ya istilahnya, ngantuk saja tidak. Saya berada di samping Pak Ilham dan Pak Imam Soli. Itu ya Allah, sampai karena saya betul-betul merasuk itu, ada dum-duman kopi Arab itu, saya minta 2 terus terang. Ya Allah, seger sekali. Saya tidak biasa minum kopi Pak Yai, terus terang saya tidak biasa minum kopi. Hanya sewaktu-waktu ada suguhan kopi saja saya bismillah, ini jamu. Ini saya gitu. Begitu merasuk, sholawat itu yang sebenarnya ada beberapa saja yang pernah kita dengar, tapi mulai dari awal ya Allah, kami ini merasa ada dalam satu suasana yang betul-betul ini ada di kampung Arab. Kita kembali ke Arab. Kemudian yang ketiga, ini yang membuat saya ini cuwo. Dalam WA saya baca sepintas, Pak Yehuda mengatakan, mari saya ditemani untuk bersilaturahmi. Itu yang membuat saya cuwo. Kita tidak bisa, istilah Syekh Rozik ini, kita tidak bisa salaman wolak-walik. Itu yang membuat saya kecewa di hati. Mengapa kami tidak bisa bersilaturahim? Yang tujuan awal kita, saya ingin sekali, istilah Syekh Rozik tadi, kita salaman wolak-walik, kita bisa bertemu bersilaturahim dengan dzurriyyah Rasulullah SAW. Itu antara lain yang bisa saya sampaikan menjadi kesan dan hikmah. Mungkin kalau tadi disampaikan pada saatnya ada acara
majelis mingguan atau apa, monggo kita siap kembali untuk dibawa ke sana untuk bisa bersilaturahim lebih dekat dan bisa salaman walak-walik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon terkait perjalanan kemarin, saya sangat menikmati sebuah perjalanan yang bagi saya ini adalah pengalaman pertama bisa satu bis dengan para tokoh-tokoh, para kiai, dan nilai yang saya ambil yaitu nilai ibadahnya hanya silaturahmi. Saya bisa bersilaturahmi dengan para sesepuh, para orang-orang baik, dan ini menjadi kebanggaan saya dan benar-benar saya nikmati. Dan harapan saya ini menjadi nilai ibadah silaturahmi, kebersamaan kita. Selanjutnya ada sebuah peristiwa, menurut saya ini kadang-kadang kita belajar ilmu hukum kalau tidak pernah dibenturkan permasalahan hukum, kadang-kadang kita juga belum tahu cara penyelesaian hukum. Pada waktu niku kita kan sudah sepakat untuk jamak takhir isya, maghrib isya. Tapi waktu itu di sana itu waktu maghrib masih kan udur-uduran. Ayo maghrib sih, jadi wis jamak takhir kan gitu waktu itu. Lah kok nek maghrib ki jamak isya piye kan gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu kan kita juga ada 3 imam waktu ya. Iya Mas Amin, berapa imam Pak kemarin yang ikut ini? Pak Imam yang dari Jenuh, Pak Imam dari kita. Tapi alhamdulillah waktu itu di tengah-tengah kebingungan kita, Pak Imam Pak Tom Badawi langsung mengajak kita buat jamaah sendiri. Kita jamaah takhir, sekaligus kita kosor saja. Artinya waktu itu kita juga ayo maghrib sih apa ngenteni isya sih kan, itu menjadi perdebatan. Akhirnya nek kok ning isya sih kok maghribe keri piye. Kalau Pak Tom Badawi jane ya ora apa-apa tapi ora genah. Dan ini menjadi catatan bagi saya, dan ini kadang-kadang memang kita belajar ilmu hukum kalau tidak pernah dihadapkan dengan permasalahan hukum juga kadang-kadang kita juga belum bisa menerapkan ilmu hukum itu sendiri. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kesan yang luar biasa ngaji, terutama pas waktu ngaji memang kita banyak introspeksi diri bahwa kita itu belum punya keyakinan penuh bahwa Rasulullah itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Itu kadang-kadang keyakinan kita yang masih kurang. Dan itu diperkuat hadis ya, semestinya itu kan nek kita memberi salam kepada Rasulullah, pasti Rasulullah akan menjawab. Artinya kan itu hadir, dan kadang-kadang itu membuat kita tuh sebenarnya kurang rasa percaya diri. Dan alhamdulillah dari ngaji itu benar-benar saya tersentuh, dan mungkin efek dari ngaji itu luar biasa bagi kejiwaan kami. Dan semoga kita bisa melakukan rihlah ngaji bersama-sama dan membuat efek dari kebatinan kita agar lebih baik dan lebih baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun atau terakhir perwakilan BAS belakang. Oke, Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yai Huda, Pak Rawi, dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan terkait kesan selama perjalanan rihlah ke Solo. Yang menjadi catatan yang pertama adalah saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kesempatan untuk hadir di majelisnya Habib Novel. Dan yang kedua, saya terima kasih juga kepada Pak Rawi dan semuanya yang telah memberikan kesempatan untuk
mengikuti taklim di majelisnya Habib Novel. Kesan saya selama di perjalanan tersebut, satu, saya merasa senang sekali, apalagi ketika dalam perjalanan naik bis itu Pak Arni itu memberikan candaan-candaan yang membuat suasana di masjid di bis itu menjadi hidup. Dan juga alhamdulillah selama perjalanan juga dipenuhi dengan sholawat. Kemudian ketika di majelisnya Habib Novel pas malam itu sampai hal-hal yang terkecil dari tempat duduk, soft, semuanya diatur secara rapi. Hal-hal kecil itu mungkin jadi bisa menjadi buat kita contoh lah insya Allah ke depannya. Tempat duduknya, kerapihannya, semuanya tertata dengan rapi. Yang terakhir adalah saya merasakan kenikmatan ketika waktu selesai taklim sama Habib Novel itu, ketika makannya, walaupun cuma nasi sama mie saja rasanya nikmat sekali, Pak. Subhanallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sudah tidak ada. Sudah terakhir sudah cukup, silakan. Oh ya, monggo. Oh ya, nanti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah. Ingkang sepindah ingkang kula hormati, ingkang kula taati, menika panjenenganipun Romo Kyai Haji Fathul Huda, sedaya Kyai Ibu, sedaya ugi jamaah. Sepindah niku matur ingkang terkesan teman-teman kula nggih menika begitu spontanipun nggih suasana waktu selawat teng niku. Suasananya sangat hidup sekali waktu Habib Novel itu rawuh mengikuti selawat. Artinya awalnya itu ya damai dan tapi begitu Habib Novel itu rawuh dalam ruangan itu sangat terkesan sekali, berubah total gitu Mas saya. Kelihatannya apa nggih? Kemana niku pripun nggih? Nampun dalem saged kula napa? Sampai ke wajahipun napa niku nggih betul selawat. Ya Allah. Menengeles. Baca selawat itu kalau memang dengan hati yang bersih dan bening, memang langsung menyentuh. Nggih. Saestu. Pada wajahnya beliau itu bersinar gitu loh. Ya Allah, ya Allah. Demikian yang bisa sampaikan, yang terkesan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas moderator, saya usul terakhir lagi ya. Pak Soiman penting menurut saya. Monggo terakhir lawan Pak Soiman, monggo 2 menit. Oh matur nuwun Ustaz. Oh mboten Ustaz Pak Seneng. Kalau kita bercakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dimawon para yai, para jamaah. Nalika berangkat Pak Uda memberikan tugas manajemen diserahkan kula. Lalu lintas diserahkan Pak Arni. Terus komunikasi semuanya diserahkan Pak Amin. Di kula, Pak Amin, Pak Arni berusaha bisanya bagaimana sukses. Ya Allah, saya nyuwun datang pangeran. Ternyata Pak Uda ini, masya Allah, dikenal di mana-mana. Ketika di Pekalongan dijamin seperti itu. Ketika di Solo kemarin, Bunyai Zubair telepon kami, Pak Rawi, jangan lewat Sragen. Kalau Sragen terus ke Tawangmangu, tidak bisa tahu keindahan Sarangan. Sarangan dengan Sragen. Maka Bunyai apa cukup wektalipun? Betul, insya Allah cukup. Mboten dangu kok, insya Allah cukup. Terus kula niku ndonga muga-muga
acara niki sehari tidak bermalam, gitu. 2 tempat wisata, 1 tempat pengajian. Apakah ini cukup? Ya Allah, kesannya Allah lancar. Pertama bis niku kalau mboten semerap jumlah, kalau taken jumlahnya 40 bisa. Ternyata ada yang mau ikut, saya tambah 42. Akhirnya sejam atau 2 jam belum berangkat mengundurkan diri. Wah, terus kursinya ditoto meleh. Akhirnya kursi yang sing longgar, ana sing sempit nggih. Niku pangapunten. Karena itu memang ditata dalam kondisi napa wae dadak niku wae. Tapi enten hikmahe. Umpama jenengan berangkat jam 8 pas king mriki. Mungkin namine Pak Mufid niku mboten saged kintil gitu. Ternyata Pak Mufid dugi puterane jam 8, jam 09.00 awake berangkat ki ambek saged sarangan. Niku dados niku enten hikmahe. Dan Pak Mufid niki kula badhe sinten griya tutup sedaya, kula stanipun berangkat mboten enten komunikasi. Delalah tendalan kula dugi Bojonegoro dibel. Akhirnya kula pandu terus. Dan yang kedua, kula mikir Jumatan iki opo? Nek terlalu awal entek waktune, ngoten lho. Nek terlalu mepet iso gak keduman Jumatan. Ndonga kula. Ya Allah, pas kidule ngerau gitu. Kidule ngerau. Lha kula sik menangi 2 rakaat. Enten sing menangi namung sarkaat, tapi kan akhirnya kan tetap sah gitu. Tetap sah, alhamdulillah. Dan ibu-ibu bisa istirahat jamak sholat duhur sama jamak asar, bisa buang air dan sebagainya sehingga cukup waktu sehingga Pak Jalani sempat ngomong-ngomong dengan orang sana. Alhamdulillah. Kita tahan makan atau belum ini? Pak Uda menyampaikan makan di sarangan. Ya Allah, dengan moga-moga kuat. Ternyata Pak Kasduri, manajemen ini sudah minta kepada semua melalui WA sing kula damel kalian Pak Amin supaya betul panganan sak wontene. Ternyata Masya Allah kula teng montor liya lho ngrasakno kemplang rengel barang kula niku. Iku sedaya luweh-luweh gitu. Luweh-luweh. Dan 4 kendaraan iki Pak Udan itu kan berangkatipun king ngriki panjenengan dulu to nggih. Panjenengan rumiyin Pak Uda dereng berangkat. Setengah jam berikutnya itu baru berangkat Pak. Ternyata Pak Uda sampun bisi teng Padangan. Nah, karena medal putih, medal senori. Runtung sedaya. Rencana hanya 1 yang udur ngiriku montore Mas Kartono karena putranya sakit sehingga 5 orang ndak ikut. Sehingga yang kita siapi kotak niku kan wane kalau hitung betul wonten tiang 70. Kulo tambahi 70, kulo tambahi 72. Ya terus luweh niku. Ngene Mak Kartono kan mboten dahar sedaya. Dados teng bis niku nggih luweh dan di dahar kula ndonga muga-muga kuat. Omong dahar setengah loro. Ternyata nasinya masih enak lho nggih. Mboten enten sing ngrasani malah enten ditulis kok dapur apa tak tulisannya nomor piro sampeyan aku butuh boleh iki berarti kula nggih derek seneng berarti panganan niku sae. Lah kula nggih mikir nek Habib Lobar mangane dalu terus wayahe magrib wis lesu maneh iso apa ternyata Bu Yai Zubair Farawi kula kirim kula cegat tengene Palur kula kirimi kotak makan lho. Mboten snack Bu. Terus pun ngendikan Yai udah snack. Mboten iki tapi sak montone nggih pangapunten ingkang kathah pinten jumlahe kula nggih ngomong 7 dosa kalih ngoten mawon nggih akhir disiapi uduk nggih to terus iki kanca-kanca nggih enak nggih Pak enak alhamdulillah gak keleson dan pas mangan sarangan Pak udah ngendikane mangan sarangan lho kok cuma pas teng niku saged mangan teng mriku sedaya dateng mriku sedaya begitu habis dahar kabut datang gitu peteng dedet akhirnya udan teko Masya Allah mari mangan iso udan lagi teko, nikmat sekali. Munggah alon-alon tadabur melihat keindahan alam dan kekuasaan Allah seperti itu. Bisa